PC Maritim. PC Maritim adalah singkatan dari Pembangunan Ekologi, Sosial, dan Ekonomi Maritim. Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial, keberadaan pulau kecil di Indonesia jumlahnya mencapai 13.466 pulau. Oleh karena itu, pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia masih terbatas penanganannya. Tingkat kerentanan pulau kecil juga begitu tinggi. Letaknya yang sulit diakses, keterbatasan sumber daya alam, rawan terhadap kondisi alam yang ekstrim, serta pemanfaatan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Pengelolaan terpadu dari berbagai aspek sangat penting dilakukan, sebagai bentuk upaya terciptanya keberlanjutan bagi sumber daya alam yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, kondisi sosial masyarakat juga menjadi satu komponen penting dalam pengelolaannya. Karena nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat harus mampu saling sinergi untuk menjaga berbagai potensi yang ada di pulau kecil. Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil dalam mengupayakan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat diperlukan untuk saling bekerja sama agar pengelolaan potensi pulau kecil di Indonesia dapat secara maksimal dilakukan. Gerakan Pemuda Maritim Indonesia atau yang disebut GPMI sebagai salah satu lembaga yang konsen dalam pengembangan pulau berbasis pada pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola potensi lingkungan untuk peningkatan ekonomi dengan penggunaan teknologi tepat guna. PC adalah pembangunan yang didasari oleh rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, serta memiliki rasa semangat rela berkorban untuk membangun ekologi, sosial, dan ekonomi maritim. Dalam pengelolaan pulau-pulau kecil harus dilakukan secara maksimal dan terpadu, maka sangat penting dilakukan pelibatan berbagai stakeholder demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil. Pembangunan ekologi, sosial, dan ekonomi maritim menjadi titik tolak ukur bersama dalam pembangunan pulau-pulau kecil yang mandiri, kokoh, serta mampu berdaya saing kuat dalam pembangunan nasional. Dalam kegiatan PC Maritim, kami memiliki tujuan dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Setelah itu, masyarakat mampu mengelola lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil berkelanjutan berbasis komunitas pesisir. Selain itu, kami juga meningkatkan interaksi sosial masyarakat untuk membangun strategi pengelolaan berbasis komunitas pesisir dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dari mata pencaharian alternatif. Sasaran dari kegiatan ini adalah keberlanjutan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk pulau-pulau kecil di Indonesia, sehingga terciptanya konsep dan model pengelolaan ketangguhan lingkungan untuk kemandirian masyarakat, sehingga mampu mewujudkan pulau-pulau kecil yang mandiri dan terintegrasi satu pulau dengan pulau-pulau kecil lainnya. Lingkup kegiatan PC Maritim kami bagi menjadi 3 fase: fase inisiasi, fase implementasi, dan fase akhir. Fase inisiasi adalah merupakan kegiatan awal pendamping untuk melakukan perkenalan, penyesuaian diri di lapangan, melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah desa, tokoh adat, pemuda pulau, dan masyarakat umum. Selain itu, fase inisiasi juga terkait dengan penyiapan sumber daya manusia untuk membentuk kelompok sebagai pengelola dan motor penggerak di masyarakat. Selanjutnya adalah fase implementasi. Fase ini merupakan tahap aktualisasi dari potensi-potensi masyarakat di daerah tujuan. Di sini masyarakat maritim akan dididik untuk menjadi teknopreneur maritim di daerah masing-masing. Fase ini merupakan kegiatan inti pelaksanaan pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi maritim, di mana dalam fase ini dilakukan aktivitas fisik rehabilitasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan masyarakat pulau. Selain itu, dalam fase ini masyarakat dapat berinteraksi sosial dengan kesadaran untuk saling membangun. Fase implementasi ini juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan ekonomi seperti pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut untuk menghasilkan produk-produk yang bernilai ekonomis dan mampu berdaya saing di pasar. Setelah masyarakat melalui fase implementasi, masyarakat menuju fase akhir. Pada fase akhir ini, kita dapat melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pendampingan yang dilakukan, kemudian menyempurnakan kegiatan-kegiatan yang dinilai belum mencapai tujuan. Selain itu, pada fase ini, kami melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan program pendampingan untuk melihat secara menyeluruh dampak yang ditimbulkan dari program pendampingan yang dilakukan. Berdasarkan data yang kami peroleh, pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari permasalahan hingga potensinya. Untuk itu, kami menentukan lokasi prioritas sebagai bentuk ketepatan dalam pelaksanaan PC Maritim. Lokasi tersebut terbagi dalam 9 wilayah,
Wilayah Sumatera. Wilayah Jawa. Wilayah Bali. Wilayah Nusa Tenggara Barat. Wilayah Nusa Tenggara Timur. Wilayah Kalimantan. Wilayah Sulawesi. Wilayah Maluku. Dan wilayah Papua. Kegiatan PC Maritim berlandaskan hukum positif yang telah diterapkan pemerintah sebagai bentuk kebijakan publik untuk pengelolaan serta pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014, dan yang terakhir adalah Keputusan Direktur Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 44 Tahun 2012. Secara keseluruhan, kegiatan PC Maritim memerlukan waktu 12 bulan untuk melaksanakan program mulai dari fase inisiasi sampai fase akhir. Kegiatan PC Maritim memerlukan sumber daya manusia sejumlah 27 orang yang terdiri dari 3 orang Project Management Officer, 22 orang asisten ahli, dan 2 orang tenaga administrasi. Dalam kegiatan PC Maritim, kami memiliki metode dan pendekatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan pembangunan berwawasan lingkungan, yakni dengan mempertimbangkan profil kawasan dan karakteristik stakeholder, dan aspek sosiokultural masyarakat dengan melibatkan seluruh aspirasi stakeholder yang ada. Pendekatan tersebut diharapkan mekanisme pelaksanaan kegiatan PC Maritim pendampingan pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat dapat dilaksanakan dan diterima seluruh komponen yang terlibat. Metode yang kami terapkan dalam pelaksanaan PC Maritim, kami akan melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Program pendampingan pulau kecil merupakan kegiatan yang dikembangkan untuk memaksimalkan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dalam melaksanakan program ini dilakukan melalui pendamping pulau yang dipilih berdasarkan seleksi yang ditentukan dan kebutuhan pendampingan di pulau kecil. Secara umum, pendamping akan melaksanakan tugas di pulau selama 1 tahun. 1 tahun tersebut meliputi 3 fase kegiatan, yaitu fase inisiasi, fase implementasi, dan fase akhir. Dalam melaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan pulau-pulau kecil berbasis masyarakat, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Tahapan yang akan kami lakukan adalah, kami akan membentuk tim pengelola kegiatan. Setelah tim pengelola kegiatan terbentuk, tim pengelola kegiatan akan memilih dan melatih tenaga pendamping. Setelah itu, kami juga akan melakukan pembentukan kelompok atau komunitas masyarakat pulau-pulau kecil yang nantinya akan mengembangkan kapasitas masyarakat pulau-pulau kecil. Kami juga akan melakukan penyusunan profil pulau. Setelah penyusunan profil pulau dilakukan, kami akan mereview dan memprioritaskan penyusunan rencana pengembangan pulau-pulau kecil. Setelah itu, kami akan melakukan penyusunan rencana kerja yang nantinya akan didetailkan dalam rencana detail kegiatan. Setelah itu baru kami akan menyalurkan bantuan dan pelaksanaan kegiatan yang nantinya akan ditutup dengan monitoring dan evaluasi untuk dapat memantau program kegiatan PC Maritim sejauh mana keberhasilannya. Indikator keberhasilan program PC Maritim dapat dilihat melalui 3 indikator: indikator lingkungan, indikator sosial, dan indikator ekonomi. Untuk indikator lingkungan, kita dapat melihat melalui penataan ekologi yang sesuai dengan kaidah pemanfaatan lahan, serta bertambahnya ruang-ruang ekologis di pulau-pulau kecil yang nantinya akan dimanfaatkan sumber daya alam oleh masyarakat berdasarkan potensi ekologis dengan prinsip ramah lingkungan. Berbeda ketika kita melihat dalam indikator sosial. Dalam indikator sosial, kita dapat melihat meningkatnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan. Selain itu, kita juga dapat melihat indeks kesehatan dan pendidikan masyarakat semakin meningkat, yang membuat kesadaran masyarakat juga semakin meningkat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Yang terakhir adalah indikator ekonomi. Dalam indikator ekonomi, kita dapat melihat melalui terciptanya mata pencaharian alternatif oleh masyarakat. Selain itu, terciptanya sistem pengelolaan hulu hilir hasil pemanfaatan masyarakat, sehingga terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bagi kami, manusia adalah dimensi utama dalam pembangunan, dan manusia menjadi subjek utama dalam pembangunan, sehingga masyarakat dapat menjadi pemeran utama dalam pengembangan kawasannya masing-masing. Sebuah konsep pembangunan yang menjembatani teknologi dengan kemanusiaan, konsep pembangunan yang berbudaya dan penuh kesadaran. Gerakan Pemuda Maritim Indonesia, Pelopor Pemuda, mengarungi samudera, berkarya untuk Nusantara.